Di langkah yang tak bertepi dalam pengabdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridha wa matlubi arjuli ma'abbaka wa ma'rifata. Yang saya hormati guru-guru sedanten Pak Ustaz Agus Solihin, Pak Ustaz Agus Solihin, mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan, panjang umur dan lebihnya diberkahi sama Allah SWT, dan keluarganya disehatkan selalu, dan pecil-pecilnya jadi pecil sing soleh dan solehah. Yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Ilmu Pak Ustaz Bildan, dan yang saya hormati serta staf-stafnya. Yang saya hormati adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian. Kalau adik-adik kayaknya jauh ya. Jadi anak-anakku sekalian, Masya Allah luar biasa, Alhamdulillah. Yang pada malam ini dihadiri oleh Ustadz Kamila juga, Ustadzah Kamila dan yang lainnya. Salam kenal untuk semuanya, mahasiswi Sekit Alaria dia. Jadi Pak bukan? Sekit Alaria. Dalam malam ini mudah-mudahan kita apa yang akan disampaikan kepada Ustadz Agus Solihin kita bisa menyerap dan kita bisa mengamalkan nanti. Dan mudah-mudahan untuk Ketua Majelis Ilmu terus semangat karena pengajian kadang itu godanya banyak dari Ustadz Bildan. Dan mohon maaf juga sudah ada beberapa minggu saya belum hadir di sini karena kaitannya mungkin ada halangan juga Pak Ustadz ya. Minggu kemarin mau hadir juga pas ada halangan, tetangga juga ada yang meninggal. Jadi ya sebenarnya bisa aja hadir itu ya. Tapi tadi itu kalau pengajian Pak Ustadz. Jadi hidayah itu susah sekali. Jadi alhamdulillah sekarang ini ada anak-anak sekalian dari mahasiswi dan mahasiswa bersemangat untuk ketua dan yang lainnya baik bendara, sekretaris atau wakil majelis ilmu. Terus jangan sampai malam Rebo tidak ada isi pengajian. Itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ustaz Al-Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatadahu bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa barakaatuh. Allahumma ya maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarjil amru kullu ya fatah ya alim ista'alina fatah qariba ya fatah ya alim ya fatah ya alim. Ingkang kula hormati kepada segenap jamaah Majelis Al-Akhiriyah, wabil khusus telah hadir di tengah-tengah kita Ketua DPD Al-Akhiriyah Pak Ustadz Hambasi. Mudah-mudahan beliau diparingi kelancaran sedang urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah hikmah jenengan Pak Hambasi, Pak Ustadz Hambasi maring Al-Akhiriyah insyaallah wenten. Artinya tidak semua pengabdian itu sia-sia, pasti itu ada manfaatnya insya Allah di kemudian hari ya. Dan juga yang saya hormati pula kepada seluruh
kepengurusan Majelis Lahiriah wabil khusus Kang Wildan ingkang selalu eksis istiqomah ngurus Majelis Lahiriah. Mudah-mudahan dia Kang Wildan di ijabah cita-citanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada seluruh jajaran kepengurusan mulai dari sekretaris, bendahara, niku insyaallah semua pengorbanan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wabil khusus kepada seluruh jamaah Majelis Lahiriah, ini malam ini ada akhwatnya karena sambil memperingati tahun baru Hijriah. Biasanya cuma ikhwan, sekarang ada akhwatnya. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini dalam rangka memperingati tahun baru Islam, tahun Hijriah. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, alhamdulillah kita semua masih diberikan banyak nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat sehat walafiat dan nikmat iman wal Islam, sehingga kita bisa berkumpul lagi istiqomah menghadiri rutinan pengajian malam Rabu di Majelis Ilmu Al-Khairiyah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sedikit saya singgung, ya. Jadi yang namanya syukur, ya, ini banyak yang kita istilahnya kita lupakan, terutama nikmat syukur apa? Syukur kesehatan dan nikmat waktu luang. Jadi orientasi kita itu yang namanya nikmat itu apa? Orientasi kita yang di dalam pikiran, ya uang banyak, kendaraan bagus, PCX, Kang Wildan bisa suruh main motor ada Supra 1000. Orientasinya itu cuma sekadar uang atau harta. Padahal yang paling gede nikmat itu maksudnya apa? Nikmat sehat. Waduh, kalau kita sehat itu enak anteng. Coba sekarang dibayangin aja, punya uang banyak, kendaraan bagus, rumah nyaman, badannya yang nggak sehat, gimana? Apa bisa menikmati? Ya sekarang tak nanti lihat Pak Ketua Kang Wildan, misalnya pulang dari sini dapat rezeki nomplok, misalnya dapat rezeki nomplok nemu atau dapat rezeki uang 100 juta, misalnya. Tapi besoknya Kang Wildan sakit, geletak, gelosor, diambil bayi turu, jelek. Mau nggak? Ya, tidak mau. Jadi yang penting itu yang pertama dulu sehat. Insya Allah kalau sehat itu semuanya nikmat. Dalam jiwa yang sehat, ya, dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya. Terus juga, nah apalagi nikmat sekarang kita ini apa? Nikmat kalian bisa belajar. Ini tidak semua orang bisa menikmati. Ya, kalian semua bisa belajar di sini. Gunakan kesempatan ini buat sebaik-baiknya untuk bisa apa? Menggapai masa depan kalian, supaya kalian bisa menjadi orang yang bermanfaat. Tidak semua orang itu bisa bermanfaat. Minimal kalian hidup di dunia ini bisa bermanfaat, supaya nanti bisa jadi catatan amal. Kalau ditanya enak sama Allah nanti. Misalnya suatu saat ditanya kalau sudah meninggal di akhirat, Kang siapa? Kang Fahmi. Hei Fahmi, jadi ditakoni. Kamu hidup di dunia, apa saja yang kamu lakukan di dunia? Nah, kalau tidak pernah hikmah, tidak pernah
bermanfaat pada orang lain, bingung jawabnya apa ya, apa turu gaya itu jawabnya apa, jawabnya salah langsung dibuang taruh besi ceder langsung jadi ayam geprek nanti. Alhamdulillah. Nah kalau orang pahmi bermanfaat sama orang kan insya Allah jawabnya enak. Ya Allah, saya tiap hari Rabu di Al-Heriyah saya khidmah menyiapkan segala sesuatu di majlis ilmu dan sebagai bentuk khidmah saya kepada ilmu supaya menjadi siar ilmu tersebut, siar agama. Oh, ada nilainya, nggak ada yang nganggur. Itu sekilas ya. Makanya orang-orang dulu itu benar-benar yang namanya nikmat itu diperhatikan, benar. Makanya itu dua nikmat yang sering dilupakan, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Lupa orang-orang itu. Kalau sejatinya sehat itu nikmat, lupa. Ngerasu baik, ngerasu. Paham kan ngomong Jawa itu semua ya? Paham. Mulai Pak Ketua ini barang dalu santai saus pengajian ini biar enggak terlalu biar kita santai aja. Dan alhamdulillah pada malam ini kita niat pengajian ini niat untuk memperingati tahun baru Hijriah ya. Jadi perlu kita ketahui ya, tahun Hijriah ini tahun yang berawal, yang berangkat daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW, dan di situ terkandung banyak kejadian dan momen yang sangat berharga bagi sejarah perkembangan umat Islam. Makanya kita di sini memperingati ya, diperingati untuk momentum supaya kita juga bisa menteladani apa-apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dulu ya. Jadi judulnya kan katakan Wildan, apa ini temanya yang kita angkat? Refleksi dan harapan. Di tahun ini mudah-mudahan kita bisa berefleksi dan bisa mencapai harapan kita. Ya, kalau tahun Hijriah sejarah perkembangan, insya Allah kalian sudah paham semua ya. Kenapa tahun Hijriah? Kenapa dikatakan tahun Hijriah? Paham ya? Ini sampun insya Allah, kuliah ya. Insya Allah dipelajari. Kecuali ibu-ibu pengajian. Saya tadi pengajian ya, sedikit saya singgung pas ibu-ibu. Kalau kalian kan pelajar kayak gitu sirah itu, insya Allah kalian sudah tahu ya. Jadi dalam tahun baru Hijriah ini ya, kita harus bisa mengambil titik awal dari perkembangan kita selama setahun kemarin. Jadi artinya di tahun yang baru ini kita harus bisa berefleksi. Refleksi itu apa? Refleksi itu sama artinya introspeksi diri atau muhasabah bahasa hijrahnya. Muhasabah bahasa hijrahnya ya. Refleksi itu apa? Refleksi itu ya suatu proses ya, kita berangan-angan atau mengingat-ingat kejadian atau perbuatan-perbuatan kita yang telah lewat. Setelah kita ingat-ingat, kita lihat kembali, tinjau kembali, kita evaluasi mana yang baik, mana yang buruk. Untuk apa? Untuk nanti kita ke depan. Yang kurang baik kita
perbaiki, yang sudah baik kita teruskan, kita tingkatkan. Itu refleksi. Harapannya nanti mudah-mudahan kalau sudah demikian, hajat-hajat atau cita-cita kita bisa tercapai. Ya. Jadi refleksi atau introspeksi diri ini sesuai dengan firman-Nya Allah, ya, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina hi wong kang padha iman kabeh, ya, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan wal tanzur nafsum, dan setiap orang hendaklah melihat, ya, hendaklah memperhatikan apa-apa yang telah diperbuatnya kemarin. Tuh. Jadi ayat ini perintah supaya kita muhasabah diri atau berefleksi. Jadi ayat ini perintah. Kalian perhatikan apa-apa yang sudah kalian perbuat, ya. Terus makodamat nafsun ligot, untuk apa? Ligot untuk nanti, ya, untuk nanti hari esok, untuk diperbaiki. Yang masih kurang baik ya diperbaiki, yang sudah bagus diteruskan. Ya. Jadi ayat ini sesuai dengan makna refleksi. Ya. Kita semua dianjurkan oleh ayat ini untuk bermuhasabah, berefleksi atau mengingat kembali apa-apa yang sudah kita perbuat, ya. Makanya dalam apa itu? Dalam perkataan Sayyidina Umar, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah atau perhatikanlah diri kalian sebelum kalian dihisab. Kenapa? Soalnya, ya, apa-apa yang kita perbuat nanti itu akan ada pertanggungjawaban. Jangankan di dunia, ya, ya. Yang pasti di akhirat nanti ada pertanggungjawaban. Apa saja yang kita lakukan pasti ada catatan nanti dipertanggungjawabkan, ya, dipertanggungjawabkan. Jangan enak-enak. Yang baik ya catatannya baik, yang jelek catatannya jelek. Sekecil apapun, ya, secilek apapun akan ada catatan. Dan nanti kalian nggak bisa ngelak. Nanti di akhirat nanti ditanya, nanti nggak bisa ngelak. Mau sekecil apapun kalian ada catatannya, jelek apa? Bama ya'mal miskola darotin khairan yara, bama ya'mal miskola darotin sarra yara. Jadi kalian nggak bisa ngelak nanti kalau sudah di akhirat nanti, ya. Jadi nanti kalian akan dipertanggungjawabkan nanti, ya, apa-apa yang kalian perbuat, ya. Dan saksinya itu banyak nanti, ya, saksinya banyak. Diantaranya malaikat apa? Raqib atid. Ya, malaikat raqib atid. Malaikat raqib atid itu ada di samping kalian terus, ya. Iya, ada malaikat raqib atid. Tapi nggak ada di samping saya. Soalnya apa? Nggak? Ya, katanya ada malaikat raqib atid. Tapi di mana nggak ada? Ya nggak terlihat. Misalnya barang gaib dilihat nggak terlihat, dicium nggak tidak didengar yang nggak terdengar. Soalnya barang gaib. Tapi kalian harus yakin bahwa apa yang kita lakukan ada catatannya. Terus sesudah itu apa lagi? Tanah yang kalian injak nih, itu juga akan menjadi saksi. Makanya hati-hati, ya, hati-hati. Jangan kira istilahnya kalian bisa bebas, dilepas dari apa yang kalian perbuat. Tanah ini nanti akan jadi saksi bagi kalian. Misalnya, naudzubillah, Kang Alimullah
ning pojokan ning kan pojokan. Mojok karo Siti arane misalnya. Kang Ali kula, ndi Ali kula ya. Sekretaris. Kang Ali kula mojok ning pojokan Siti, karo Siti indah hoe dene. Naudzubillah ya. Naudzubillah. Jangan kira walau nggak ada yang melihat, pasti roke batin ada, terus bumi nyaksiin nanti. Kata bumi nanti daerah. Kata sebenarnya Allah juga sudah tahu, tapi supaya si alimullahnya ini nggak ada hujah nanti, soalnya saksinya sudah bumi nanti. Ya Allah benar, ning dur kita kan Kang Alimullah iki anu iki. Mojok-mojokin ke pojokan akhirnya kan Bu. Kayak gitu. Jadi makanya kita harus bisa bikin saksi yang baik, yang banyak, supaya bumi juga bisa menyaksikan banyak. Makanya sunnah kita sholat itu di banyak tempat. Habis sholat fardu kita pindah sholat sunnah ke tempat yang lain, supaya bumi ini bisa jadi saksi. Ya Allah benar, saya pernah dibikin sujud sama si Ilham. Gue nyakseni maning sebelah sana. Iya saya juga pernah nyakseni semua dibikin sujud. Makanya para ulama dulu itu rumahnya itu tidak sepi dari ibadah supaya bikin saksi. Ulama-ulama dulu itu setiap kamar, setiap ruangan itu dibikin hataman, bahkan sampai ratusan hatam Quran. Imam Ahmad kalau nggak salah, satu ruangan itu bisa berapa ribu, 1000 hataman kalau nggak salah. Setiap ruangan itu dia buat hataman 1000 hataman Quran. Terus kamar ini terus. Ya. Haji setiap ruangan dibikin nonton. Kebalik nanti. Lah nonton sing bagus ya masalah. Sing penting aja nonton film sing aneh-aneh. Ya. Soalnya apa bakal jadi saksi kok. Weh bener. Allah bener kula. Iki ning bengi ning apun ning dhuwur kula iki pojokan anu iki maling Ameria kuwi nonton. Oh ganti bakal baru bisa ngelak. Ya. Terus apa maning? Bumi saksi terusannya apa? Banyak saksinya, salah satunya apa? Anggota tubuh kita jadi saksi. Kuning akhirat ditutup cangkemnya. Ditutup. Sing bersaksi apa? Tangan, sikil, kepala, semua badan saksi. Ini surat apa nih, surat Yasin? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Oh. Al-yawma nakhtimu, suatu waktu di mana mulut kalian ditutup. Ya, ditutup. Wa tukallimuna aydihim, sing ngomong apa? Tangan-tangannya. Ngomong tangannya. Bener ya Allah, Kang Alimullah ke pengen metik mangga. Sing ngomong cangkem. Sikilnya nyekeni wa tasadu arjuluhum. Sikilnya bisa nggih bener ya Allah, kula sing melangkah mlaku merukut. Bisa nego gitu. Dimakan yaksipun terhadap apa yang kalian lakukan. Jadi nggak bisa ngomong. Bengi-bengi melayu di sawah nyolong apa? Nyolong dangder. Wah, apa dangder? Jangan dibongkar di sini ya. Aduh. Bengi-bengi weteng ngelih langsung melayu ning Tegal. Gua apa sing dicawok. Jadi langsung sing ngomong iki saksine tangan. Ya Allah, bengi-bengi malam sekian, tanggal sekian, kula metik timun. Iki timun nih. Kula metik timun. Tangannya bener nggih? Bener, sikile bener jar sikile. Kula sing mlaku mencelat ning kali jadi. Ya.
Muncul. Kekon. Lamun ada lamun bagus. Saksinya aku mati ya Allah, mati kula aja. Kang Ilham. Tiap dinten tinggu kena maca Quran. Misalnya, jadi sing ngomong kabeh iki anggota tuh. Tangan ngomong ki ya Allah. Tangan kula ki Kang Ilham ki tiap dinten kena sedekah 1000 2000. Iya tak Misalnya. Tiap dinten kena nolong uang. Ya. Sikile mengkono maning ya Allah bener sikil tiap dinten kanggo melaku ning masjid, melaku ning pengajian majelis ilmu. Nah, bagus kan sejarahnya lamun ngoten. Jadi yo kalau sudah tahu istilahnya semua perbuatan kita itu ada konsekuensinya, ya berusaha kita untuk berubah. Sekarang pertanyaannya, mau mulai kapan kita berubah? Ya satu sampai ngomong masih enom gitu, segobai setuwe. Nah iya namun masih tahu umurnya barang murah anda saya umurnya uang. Betul aja ngomong masih enom. Ya. Soalnya apa? Idza ajalum wala yasta'irun sa'ata wala yastaqim. Ketika ajal itu sudah datang, orang kena dianyang. Wala yasta'irun sa'atan wala yastaqim. Enggak bisa diakhirkan, enggak bisa dimundurkan. Ya. Jadi jangan sampai nunggu masih enom. Justru yang enom itu tuh kalau melakukan kebaikan, dia melakukan amal soleh itu lebih disenangi Allah. Dalam sebuah hadis, innallaha yubghidu salasa. Allah itu marah terhadap 3 orang ini. Wa buktuhu di salah satu minum asad. Tetapi katanya Allah akan lebih marah kepada 3 orang ini. Sampai baik, bukan yang lebar, langsung baik. Terusan baik. Wahibu salah satu nafarin. Dan Allah itu senang cinta kepada 3 golongan orang ini. Wahubuh li salah satu minhum asad, dan Allah akan lebih senang lagi kepada 3 golongan ini. Yang pertama apa? Allah akan cinta kepada orang yang bertakwa. Allah itu cinta kepada orang yang bertakwa, sing soleh, sing amali bagus, uang satu baik. Wahubuh di salah satu minhum asad. Tetapi bagi apa? Ketika yang bertakwa itu masih muda, orang muda, asyaf al-muttaqi, pemuda yang bertakwa itu Allah lebih senang. Ya, kebalikannya itu berarti mau. Ya, kebalikannya. Saya nggak bisa menjelaskan hadis yang satu persatu panjang lebar, nanti waktunya terus kagol dihadapi berkat misalnya ngeri pada dia lapar. Yang penting ada nilai daripada pemasukan ilmu bagi kita ya, dan sebagai introspeksi diri nanti. Jadi jangan nunggu sampai apa nanti apalagi alasan masih muda ya, masih enom. Terus sekarang makna dari refleksi atau manfaat dari introspeksi diri itu apa yang bisa kita ambil? Manfaat dari apa? Introspeksi diri itu apa yang bisa kita ambil? Ya minimal ya, yang bisa kita ambil manfaatnya apa? Refleksi apa? Minimal kita bisa introspeksi diri pertama untuk apa? Supaya kita bisa
menelaah kembali, melihat kembali, ya, mana dari perbuatan kita yang lebih dominan, jelek atau buruk? Sama, jelek, buruk atau baik, baik atau buruk. Kalau kita nggak introspeksi kan nggak tahu, ya kan? Kalau kita nggak introspeksi nggak tahu mana yang lebih dominan ini, ya, mana jelek atau baik. Makanya kita disuruh introspeksi di situ, ya. Jangan-jangan kemarin amal-amal kita yang lebih amal-amal jelek kita yang lebih dominan, amal-amal jelek kita yang lebih dominan. Makanya di sini kita harus merubah. Soalnya apa? Kalau sampai yang lebih jelek yang dominan, berarti tanda-tanda kita orang celaka. Ya, artinya celaka di sini banyak. Ya, secara dunia mungkin ada kerugian, secara akhirat pasti di situ ada sanksi nanti di akhirat. Ya, harus kita introspeksi diri apa ya. Makanya sunnah kita sebelum tidur itu ngangen. Mau sejak subuh main nanti malam nanti yang ngangen. Bangun tidur saya ngapain aja. Jam 12 mau sedekah, alhamdulillah. Jam 1 wah ngeplak anu ketul yang wildan ya, dasi dikutis, jadi saya dikeplak. terus ternyata banyak ininya, misalnya banyak kebaikannya, alhamdulillah. Nah ini setahun kita evaluasi apa sudah kita kerjakan, ya, apa yang sudah kita kerjakan. Kalau kita tahu kan nanti kita bisa memperbaiki. Kalau nggak ada evaluasi, introspeksi, gimana mau kita tahu? Makanya katanya dalam sebuah riwayat lagi, hadis alamatus saqawah arbaatun. Tanda-tanda orang itu orang yang celaka, ya. Orang celaka itu ada 4. Tanda-tanda orang itu celaka. Nah, kita harus tahu nih, apakah ada dalam diri kita atau tidak. Ya, takutnya ada dalam diri kita. Celaka ini jangan berorientasi atau ini celaka dunia saja, enggak. Celaka akhirat yang lebih parah. Ya. Jadi tanda orang celaka itu ada 4. Ya. Yang pertama, nisyanu dunu bil madiyah. Ya. Dia itu lupa. Nisyanu dunu lupa atas dosa kesalahan al-madiyati yang sudah lewat. Lupa. Ya, orkalingan. Awas. Ya, jangan sampai dosa-dosa kita dianggap biasa, dilupakan. Ya. Kenapa? Waya indallahi mahfudatun. Karena di samping Allah itu masih terjaga, masih ada. Ya. Di samping, artinya kalian lupa, Allah tidak akan lupa. Ya. Jadi harus ingat-ingat. Ya Allah, kemarin hari Minggu saya ini, ya Allah. Minimal kan kalau kita ingat bisa apa? Istighfar. Bisa minta ampun. Nah, kalau nggak ingat, minta ampunan apa? Ya. Makanya kita disuruh apa? Introspeksi diri, yaitu. Jadi tandanya salah satu orang itu celaka, dia lupa atas dosa yang dia lakukan. Soalnya apa? Ketika lupa dia tidak minta ampun pada Allah. Jangan sampai. Ya. Yang kedua, dzikrul hasanati. Ya. Dzikrul hasanati. Falayatri akubran amrudan. Ngiling-ngiling kebaikan, kebagusan, diinget-inget kebaikan. Padahal ngenen apa? Ngenen cilok siji ning kang wildan diinget-inget bae. Atau ngenen apa martabak atau apa diinget, atau sodako diinget. Padahal kan orang walayatri akubran amrudan. Padahal dia tahu apakah itu kebaikannya diterima atau ditolak. Ya, siapa yang tahu? Sodako 1000 kalian diterima sama Allah, tahu atau enggak? Tidak tahu. Baca zikir kalian subhanallah diterima, tahu apa enggak?
nggak tahu, nggak ada yang tahu. Ya. Tapi diingat-ingat baik, diingat. Itu pernah ngebonceng Kang Ilham misalnya, diingat-ingat terus. Aja bisa Kang Ilham ya, kayak mana? Motornya mogok. Waduh. Ya, jadi kebaikan itu ada kalanya emang harus ditambahkan, tapi dalam apa? Dalam bentuk syiar supaya dicontoh, nggak masalah. Tapi jangan diingat, iling-iling. Ya. Soalnya bakal apa? Merasa sudah apa? Sudah orang yang paling manfaat nanti, timbulnya nanti sombong kayak gitu. Ya, Ustaz tolong sirukun gitu, aja macam-macam. Jadi ongget baik itu ditolong. Ustaz gawe kakek iki, Ustaz tunggu macam-macam. Ya. Yang ketiga, yang kedua, yang ketiga apa? Wanadru, ya. Wanadru alaman fauqahu fid dunya, melihat orang seatasnya, ya, terhadap urusan dunia. Jadi ketika urusan dunia dia melihat ke atasnya. Paham? Tuh kamu ditanggung. Enak ya, saya ini motor PCX ya. Kita motor abal-abal bisa ngejak pengen ya. Motor prepet-prepet bisa ngejak pengen. Nah itu ketika melihat dunia, melihat orang seatasnya. Padahal apa? Harusnya melihat sebawah. Alhamdulillah saya motor offroad ke juga masih punya. Yang lainnya apa? Sepeda ontel. Sepeda ontel gitulah, alhamdulillah masih bisa goes. Yang lainnya nggak punya kaki, nggak bisa jalan. Alhamdulillah kan kayak gitu terus. Tuh kata Kang Ilham ya. Enak temen ya. Kang siapa? Kang Alimah istri gebetan ya, misalnya. Kok urusan dunia, bahkan itu mau dunia mana? Urusan hati. Urusan hati. Kemana ham? Jadi kita kalau urusan dunia kita harus bisa melihat ke bawah. Kenapa? Supaya kita bisa syukur. Kalau kita melihat ke atas, yang ada timbulnya tidak ridho, ngersu. Jadi pangeran ki adil tuh urusan karena itu kemungkinan gue urip itu lah. Pangeran pengen urip saya apa? Bisa lihat. Kita menjadi semini baik, tidak ada sepir. Artinya apa? Ya, kita harus bisa bersyukur. Jadi syukurlah kalian. Ya, di sini setidaknya kalian bisa mengenyam pendidikan. Jadi dalam belajar tuh kalian jangan sampai yang dipikir masalah dunia. Ya. Wis lamun wong belajar pun sing dipikir cuma sandang sama makan pangan wis dijamin wis. Wong belajar sing dipikire apa? Skincare misalnya. Misalnya atau sing lanang apa? Penampilan wis dipikiri. Lo waktu belajar kapan kalau mikiri? Bukan waktunya. Ya, bukan besok. Emang disunahkan kalian bertajamul, berhias diri, tapi yang biasa-biasa saja. Jangan dijadikan patokan. Terus orang berangkat lah menurut di skincare ini misalnya. Orang yang skincare ini orang berangkat kuliah gitu misalnya. Ya wis hancur. Ya. Tapi insya Allah lah akhir kiamat biasa-biasa saja. Ya. Saya lihat ya biasa-biasa saja. Biasa juga ceritanya kok. Ya, yang saya tahu insya Allah husnudzon saya. Insya Allah. Jadi kalian harus bisa mengambil
kesempatan belajar ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalian boleh, yang namanya orang ada jenuhnya, nakal. Ya boleh, wajar-wajar saja nakal kalau telat berangkat ke kuliah, atau nakal misalnya cuma main kemana. Tapi jangan sampai kalian nakalnya itu melakukan nakal yang merusak masa depan. Ya. Jangan sampai, pokoknya kalian nakal itu sampai nakalnya yang merusak masa depan. Mana contohnya? Yaitu tadi mojok di pinggiran, naudzubillah, kejadian hancur kalian, hancur. Tiba-tiba kalian misalnya apa, sampai kejadian, sudah kejadian sampai berbadan dua misalnya, hancur. Yang malu, yang hancur bukan kalian doang, orang tua kalian. Bagaimana perasaan dengan orang tua kalian? Masa depan kalian yang sudah kalian impikan, bagaimana masa depannya? Hancur gara-gara apa? Hal tadi itu. Makanya yang mojok-mojok kayak gini jangan sampai dibiarkan, udah. Kasihan soalnya, kasihan. Ya. Itu yang merusak masa depan kayak gitu ya. Nakal biar wajar-wajar saja, nakal wajar, nakal yang wajar. Jangan sampai nakal yang merusak masa depan. Ya. Kalau sampai kejadian kayak gitu, yang malu siapa? Semua kena malu. Bukan kalian doang, yang pasti orang tua kalian. Lembaga pendidikannya kan kena, lingkungannya kan kena, ketua DPD ini kan kena, kena. Sing lanang-lanang mengkonon maning, ya. Ada sampai sing rusak masa ada apa? Di contoh maning mabuk merusak masa depan gue. Ngebleng apa maning sampai ngobat. Rusak nanti, rusak saraf kalian nanti. Orang yang sering mabuk, yang ngebleng kayak gitu, orang yang sering mabuk itu walaupun sudah berhenti, nanti sarafnya banyak rusak. Diajak ngobrol ke orangnya, kalau nyambung sarafnya agak rusak. Itu namanya merusak masa depan. Lah bagaimana kalian bisa mengamalkan ilmu kalian? Sarafnya rusak, bekas dirusak dewek. Ya. Nakal wajar-wajar saja, tapi yang biasa nakal. Jangan sampai merusak masa depan. Yang cewek dijaga ya kehormatannya, ya. Wis aja gelem, wis wong lanang biasa, merayu biasa. Gombel-gombel biasa. Ya. Pacaran atau ini, ya. Kalau bisa ditunda dulu, kalau bisa ditunda. Diomong aja, seandainya cinta sama saya misalnya, ya, sama saya, sudah, sekarang kita fokus dulu. Saya tunggu nanti setelah sukses, datang ke rumah saya bawa mobil, bawa ini dengan misalnya kan dengan keberhasilan, mantap kayak gitu, ya kan? Terus aja gelem di bodoh wong lanang, kita keluaran saya, ya. Soalnya wong lanang pun tetap ketika mencari istri yang baik. Nggak mungkin dia kadang-kadang udah tahu ujung-ujungnya menikah enggak dengan yang tadi itu. Artinya apa? Tahu ketika mau menikah itu pasti cari yang baik, bahkan cari anak-anak santri kadang-kadang sing apa ya, artinya sing perilaku wis buajikan ke bayar rapi itu gratis sing salah. Jangan mau cuma gara-gara apa di emeng-emengin motor PCX sama Kang Wildan. PCX jangan mau langsung numpang lah, bohong. Sebulan sejuta. PCX boleh dienen, PCX dari wong tua. Ya. Buktikan saja kalau emang cinta sama saya, datang nanti kalau sudah sukses. Jelas itu nanti, ya. Jangan mau. Soalnya saya mah ya sedikit-tidaknya sudah tahu lah permasalahan kayak gitu. Ya.
Sudah suhu. Waduh, waktunya ini mulai ngantuk. Tapi berkat man. Ya. Terus apa lagi manfaat yang bisa kita ambil dari refleksi ini apa? Setidaknya kalau kita sudah refleksi diri atau introspeksi diri apa, kita bisa ada upaya untuk memperbaiki diri. Yang jelek tadi kita rubah. Yang tadinya telat aja tahun kemarin berangkat bulannya telat aja kita rubah. Yang tadinya turu baik, lagi kuliah turu baik, belajar dunia kita sedikit-sedikit rubah. Yang tadinya main baik, ngelayap ya kita rubah. Terus apa? Menjadi dirubah untuk menjadi lebih baik, ditingkatkan lagi yang sudah yang baik. Misalnya amal-amal kita yang tadinya biasa saja kita tingkatkan lagi. Ya. Soalnya apa? Kalau kita pengen sukses, pengen baik, lebih baik lagi, tidak ada usaha, ya buku apa sih? Pengen jadi orang yang sukses, pengen jadi orang yang lebih baik, pengen tercapai cita-citanya, tapi tidak mau susah, tidak mau kerja keras. Arane wong edan. Jadi kita taklim kan, kan? Pak Ketua mau berong. Arane wong edan. Ini kita taklim kan, ikut terima ta'ana, tanah lumah, tamanna. Seberapa besar kalian bersusah payah, nanti hasil akan kalian capai ya segitu. Al ajr bi qadri ta'at, ganjaran sesuai cerita payah. Lah wong pengen nilai bagus 10 atau A kabeh, ora gelem belajar dulu bae dodolan bae bahan wong edan. Pengen uripe enak, pengen uripe hasil maksud, cita-cita terkabul, cuma ngelamun bae kucing. Mangan martabak apa sih? Ngelamun jadi tapi cuma ngelamun keberhasilan bisa diraih dengan ngelamun. Banyak orang sukses ngelamun bae sebuah, tapi belum Bung lagi mangan ke martabak ke kudu gerak ke martabak kadang doang wareg. Minimal kita usaha dipangan bijak. Jadi lamun uang pengen berhasil tapi orang bilang susah payah, nggak mau kerja keras, arane wong edan itu jelek ulang. Taman naita antam si fakihan munadiron bi ghairi anahin wal jununu funun. Taman naita antam si kalian berharap mempunyai cita-cita, berkeinginan antam si fakihan menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang baik. Bi ghairi anahin, tapi tidak mau susah payah, tidak mau capek, tidak mau ngantuk, tidak mau kerja keras, pengen dolan baik, pengen turu baik, pengen main baik. Al jununu fununu, wong edan iku macam-macam. Termasuknya kian wong sing pengen cita-cita raja tapi ora gelem susah payah. Al jununu fununu, wong edan macam-macam. Berarti wong edan itu cuma sing mlaku-mlaku di dalam kan. Jadi kita termasuknya wong edan pengen sukses tapi nggak mau kerja keras, pengen ongkang-ongkang kaki enak. Laku warisan. Ilmu itu harus digapai dengan belajar. Ya. Apalagi ilmu harus kerja keras kalian untuk mendapatkan ilmu. Kata Brigjen Gaji Sampun gitu kan, slogannya apa?
Apa ilmu itu tidak bisa didapat dengan apa? Cuma jampe karo banyu kan los bolak-balik jaluk banyu yang kiai ndak pintar, tapi belum belajar pintar. Atau wene sampai muntuk, lah ya wiridan, tapi turu biar belum belajar. Wirid, itu kata berjanji di zaman gitu. Jadi harus apa? Harus dengan usaha belajar. Ilmu itu tidak diwaris. Al ilmu bita'alum la bil irsi. Ilmu itu digapai dengan belajar, bukan dengan warisan. Sok teman bapak kalian seorang kiai gede, sok teman bapak kalian seorang profesor, doktor, insinyur, kalau kalian tidak belajar, apa sama dengan bapak kalian pintar? Tidak, soalnya tidak bisa diwaris. Karena jangan mengandalkan waris, jangan mengandalkan orang tua kalian pintar, tapi kalian tidak belajar tidak akan bisa pintar. Ya, jadi jangan. Seorang pemuda itu apa yang mengatakan ini saya kan, bukan mengatakan ini bapak saya. Yang itu, kayak gitu ya. Makanya kita harus bisa mempelajari slogan-slogan atau nasihat-nasihat daripada ulama-ulama terdahulu, orang-orang terdahulu yang sukses, khususnya slogan-slogannya yang sekarang yang apa? Yang mendirikan Al-Heriyah, Brigjen Deji Sambon, beliau merupakan seorang tokoh yang luar biasa terhadap pendidikan, terhadap semua lini di situ, semua fase beliau luar biasa. Ya itu yang harus kita tiru nanti ya. Dan yang ketiga, minimal kalau kita sudah introspeksi diri, kita bisa mawas diri. Mawas diri itu apa? Kita sudah tahu nih, kalau yang kita lakukan ini salah. Dan nanti kedepannya jangan lakukan lagi. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama. Kalau kita tidak introspeksi diri kan nggak tahu. Ya. Terus lagi apa? Berkomitmen tidak mengulangi lagi. Ya. Terus apa lagi? Minimal kalau kita bisa introspeksi diri, kalau ada yang hal yang baik, yang jelek, ya kita rubah. Kalau ada yang baik, kita tingkatkan dan bersyukur. Ya, bersyukur. Supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi orang-orang yang bersyukur. Wong sing syukur itu insya Allah ditambah. Apapun bentuknya kalau kita syukur ditambah. Ya. Tuh, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in sakartum lamun sira kabeh syukur la azidannakum pasti tak tambahi. Nengkono dalam segi lugo gramatika Arab, lugatul nahwu, nengkono anak kumpul lam taukid karena nun taukid la azidannakum. Itu kumpul taukid di situ. Artinya pasti tak tambahi. Saking kuat lamun sirane syukur, lamun urus syukur ya rasakan bakal nikmat kita ya. Wis sekilas karena sampun jam 10 lewat. Mudah-mudahan dengan diperingati tahun baru Islam ini ya, kita bisa mengambil hikmah dan bisa merenungi apa-apa yang sudah kita perbuat di tahun lalu dan bisa merubah ke depannya supaya menjadi lebih baik lagi dan bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi dan dijadikan orang-orang yang sebaik-baiknya orang. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah umur yang panjang sehingga kita masih bisa bertemu dengan tahun baru lagi, tahun baru terus dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan taat kepada Allah, supaya kita semua dijadikan hamba Allah orang-orang yang paling baik. Soalnya apa? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya orang itu orang yang umurnya panjang, dawa umurnya tapi ada minggu
Wahasuna amal disertai dengan kebaikan amal. Oh, sebaik-baiknya manusia. Wasarunas mantola umruhu wasa'ama amalu. Sejelek-jeleknya uang iku wong sing umure 2 tapi amale jelek. Iku masih penting umure pendek dari. Namun aku amale ali endak aja ngapain dus naudzubillah. Ya. Makanya dalam kitab Ayyuhal Walad, barang siapa yang sudah mencapai umur 40 tapi kebaikannya tidak bisa mengalahkan kejelekannya, faljaat minar, kata siap-siaplah masuk neraka. Saya kira kata DPD seperti ini, 25. Nah, di sini masih di bawah umur 40. Jadi kalau umur 40, hati-hati. Kudu sering-sering introspeksi diri. Sering-sering istighfar. Odo ada sampai ini kealaannya lebih banyak daripada kebagusan. Lama kealaan lebih banyak, siap-siap manjing neraka. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Ya. Ini apa? Imam Ghazali mengingatkan saja, mengingatkan kepada kita semua supaya selalu ngereren supaya kita bisa introspeksi diri. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa kita baca bareng-bareng, doa masuk majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.